Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini Senin 15 April 2024. Renungan suara kebenaran dengan tema ada pukulan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudaraku, kita kadang-kadang mendengar orang berkata, "Kami sudah hidup baru." Tetapi apa ukuran hidup baru? Apa ukuran hidup baru sebenarnya, saudaraku? Ini terkait juga dengan klaim banyak orang bahwa dirinya sudah mengalami kelahiran baru. Apa parameternya? Kalau seseorang benar-benar telah mengalami kelahiran baru. Ini penting dan prinsip. Maka beberapa momen ini saya selalu khotbahkan tentang ini di beberapa kesempatan, saudaraku, tentang kelahiran baru. Karena ini penting, ini prinsip dari kekristenan. Karena bukan hanya mengaku sebagai anak Allah dan merasa memiliki status anak Allah, melainkan kelahiran baru itu harus benar-benar berkeadaan sebagai anak Allah. Ciptaan baru adalah manusia yang benar-benar telah mengenakan kodrat baru, saudaraku. Kita memiliki kodrat lama atau manusia lama. Manusia lama ini seringkali masih melekat di dalam diri kita. Dan kita toleransi untuk menghidupinya. Saudaraku, Tuhan yang panjang sabar terus memberi kita kesempatan. Sejak kita bertobat, kita diproses untuk menjadi dewasa. Kata dewasa ini berarti semakin menanggalkan manusia lama dan benar-benar menjadi manusia baru. Profil manusia baru itu tidak bisa kita bayangkan atau mengerti sampai kita benar-benar mengalami di level itu, saudaraku. Kekristenan itu amazing, saudaraku, luar biasa. Bukan agama yang hanya mengajar orang untuk berbuat baik, untuk bermoral, untuk berbudi pekerti yang baik, beretika yang benar. Tetapi lebih dari itu, kekristenan itu adalah membawa seseorang menjadi manusia baru, untuk menjadi ciptaan baru. Manusia lama kita harus benar-benar kita tanggalkan. Saudaraku, kalau kita tidak mulai atau tidak sungguh-sungguh berproses untuk menjadi manusia baru itu, maka kita tidak bisa mendeteksi bahwa yang kita kenakan itu manusia lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mau didandanin model apapun, kasihnya tidak mungkin murni atau berkualitas rendah. Kalau kita melihat orang di luar umat pilihan yang tidak digarap oleh Roh Kudus, bisa rendah hati, tulus, murah hati, tapi kemurniannya pasti tidak seperti kalau seorang Kristen yang mengalami proses pendewasaan, yang mengenakan manusia baru. Beda pasti hasilnya. Tapi ironis, kadang-kadang orang Kristen lebih buruk dari orang non-Kristen. Dan itu fakta di lapangan, saudaraku. Padahal mestinya berproses untuk mengenakan manusia baru, yang kemurniannya adalah kemurnian standar Allah itu sendiri. Seharusnya begitu, tetapi tidak pernah berjuang atau tidak pernah mau mengerti detail untuk sampai di level itu. Bukan tidak membenci, tetapi tidak bisa membenci. Itu loh titiknya, saudaraku. Jadi manusia yang sudah ciptaan baru bukan tidak membenci, tetapi tidak bisa lagi membenci. Karena fokusnya sudah dirubah, konsepnya ke Bapa, ke Allah Bapa. Aku lakukan semua untuk kepentingan Tuhan. Jadi dia orang yang sudah sampai di titik itu dalam ciptaan baru. Dia akan penuh dengan kemurahan, ketulusan, kemurnian yang luar biasa. Kadang orang dunia bisa berkata, "Kamu bego deh ngelakuin itu. Kamu bodoh lakukan itu." Tetapi tidak, menurut dia sudah beda. Konsepnya bukan lagi keuntunganku, nama baikku, tentang aku tidak, tetapi tentang Tuhan dan sesama. Saudaraku, kadang orang-orang yang bukan umat pilihan lebih murah hati, tidak pelit, lebih sabar, dan banyak lagi lainnya.
Tetapi orang percaya yang benar menerima proses pembentukan. Maka orang-orang yang memang mau sungguh dibentuk ya saudara, bukan hanya Kristen menjadi agama saja, tetapi orang-orang yang memang mau masuk dalam level ciptaan baru, dia akan masuk dalam proses pembentukan. Maka dia akan benar-benar bertumbuh menjadi manusia baru. Karena inti pelayanan itu adalah membuat umat pilihan benar-benar menjadi manusia baru. Bukan hanya berhenti jadi agama Kristen, karena itu tidak menyelamatkan saudaraku. Harus sampai menjadi manusia baru dengan profil yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu baru jadi ciptaan baru. Dan itu yang disebut dengan kembali ke rancangan Allah semula. Tetapi yang lulus sampai tingkat ini sedikit saudaraku. Bahkan banyak orang yang tidak mengerti harus sampai di titik itu. Betul. Karena di mimbar-mimbar gereja tidak banyak diberitakan tentang kebenaran itu. Karena banyak di mimbar-mimbar gereja yang memberi makan nafsu ego dirinya tanpa mereka sadari. Kepentinganku, mujizat ini dan itu, tidak salah. Tetapi kalau fokusnya hanya dirimu kembalinya, bukan untuk kepentingan Tuhan, itu bukan inti pelayanan saudaraku. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Benar kata firman Tuhan itu saudaraku. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudaraku, yang menanggalkan manusia lama itu kita, bukan Tuhan. Tuhan memberikan kita firman. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang pasti menuntun kita. Dan luar biasanya Tuhan akan menggarap kita. Pukulan demi pukulan hidup ini dapat merontokkan manusia lama kita. Tuhan melihat manusia lama kita yang masih melekat, lalu Tuhan menggarap kita. Tuhan memberikan sarana untuk melepaskan manusia lama kita. Tetapi apakah kita mau menanggalkan manusia lama kita atau tidak? Itu tergantung kita sendiri. Kalau tidak mau, Tuhan tidak bisa paksa saudaraku. Karena wilayah hidupmu otonom, kau yang pegang. Bukan Tuhan lagi yang ambil alih saudaraku. Karena kita diberi kebebasan untuk memilih. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada bagian manusia lama kita yang diperkenan masuk kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Manusia lama kita itu harus digugurkan dan diluruhkan saudaraku. Kita menjadi manusia baru dengan profil sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita melewatkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dengan menikmati kesenangan dunia, hidup suka-suka sendiri, pasti kita terhambat saudaraku. Mungkin sampai mati kita tidak sampai di level ini. Betul. Dan ini banyak orang yang sampai mati mereka sudah tidak sampai di level ini. Jadi dalam setiap kejadian ada pukulan supaya manusia lama kita rontok saudaraku. Ini yang disebut menanggalkan diri sendiri. Mematikan diri sendiri. Meninggalkan diri sendiri. Ketika kita dihantam problematika hidup, ketika kita dihantam peristiwa hidup yang berat sekalipun, seringkali kita tidak mengerti bahwa ada penggarapan Tuhan di balik semua itu. Betul saudaraku. Tidak sedikit orang malah menyalahkan Tuhan, marah-marah, bersungut-sungut. Dia tidak melihat bahwa ada tangan yang mengizinkan semuanya terjadi. Supaya kita dikuduskan, disucikan, ditanggalkan manusia lama kita. Untuk kita yang keras hati, Tuhan seringkali memukul dan menggarap dengan peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan. Yang menguras perasaan, membuat pahit. Supaya luruh total saudaraku, dan itu berat. Kalau boleh saya katakan itu, biasa saya katakan dengan kalimat, dimatikan total.
Dan itu harus ada melewati satu fase, yaitu peremukan, saudaraku. Nah, itu kalimat itu. Saya sering pakai itu, kalimat peremukan. Orang kalau sudah sampai di keras remuk, saudaraku, dia baru bisa mengandalkan Tuhan saja. Dan biasanya itu peristiwa besar yang bisa meremukkan seseorang dan mengubah seseorang. Saya pun sampai di titik itu, saudaraku. Peremukan. Remuk total. Apa yang menjadi kebanggaanmu, ilahmu selama ini, idolmu, remuk, dan kau melihat keremukan itu. Tapi ada dua respon ketika orang mengalami peremukan. Dia marah-marah, dia meninggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan, dan dia tidak pernah kembali ke Tuhan dan binasa hidupnya. Atau yang kedua, dia menyadari kesombongannya. Dia tertunduk malu di hadapan Allah dan mulai mencari Allah. Dan berkata, terima kasih untuk proses ini Tuhan. Biarkan proses ini mengalir dalam diriku. Jangan permudah, tapi jangan kau tinggalkan aku untuk aku bisa melalui proses ini. Sampai di titik level di mana aku bisa mengenakan manusia baru melalui peremukan ini. Pahit, saudaraku. Itu mengecutkan hati kita seringkali. Tetapi percayalah, sampai di titik terendah seperti itu pun, Tuhan bersama dengan dirimu. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu tercipta dari peremukan itu, saudaraku. Betul. Dulu mata duitan. Tapi ketika dia mengenal kasih Tuhan, di masa-masa sulit, dia hidup karena belas kasihan orang. Dia hidup karena burung gagak yang Tuhan kirimkan. Suatu hari nanti orang-orang seperti ini, setelah cara hidup barunya dimurnikan oleh Tuhan, dia jadi manusia baru. Dia bisa berkata, saudaraku, aku bisa hidup hari ini. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Dan ketika aku hidup baik hari ini, Tuhan izinkan aku memiliki segalanya hari ini kembali. Aku bukan lagi hidup untuk diriku lagi, tapi aku hidup untuk Tuhan dan untuk sesamaku. Dan hanya orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, orang yang akan digarap oleh Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang-orang yang benar-benar berjuang menyenangkan perasaan Tuhannya. Berjuanglah, saudaraku, sampai di titik itu. Kau akan mengalami kepuasan yang tidak bisa saya katakan, tetapi haus dan laparmu akan kehidupan selama ini terbayar lunas ketika engkau menemukan dan ditemukan Tuhan. Dan kau tidak akan pernah bisa menemukan dan ditemukan Tuhan kalau engkau tidak melalui pukulan demi pukulan dalam hidup ini. Jadi rubah sudut pandangmu ya ketika engkau menghadapi pukulan-pukulan hidup. Itu bukan bencana, itu berkat, itu anugerah, itu kasih sayang Tuhan. Jadilah pemenang. Jangan terpuruk, ada Tuhan bersamamu. Jangan minta mujizat, jangan minta dimudahkan, jangan minta diambil masalah hidupmu, tapi mintalah Tuhan bersama denganmu sampai engkau bisa naik kelas, naik level, sempurna di pemandangan Bapa. Selamat pagi, selamat berjuang saudaraku. Tuhan memberkati.